Apa warisan yang paling berharga yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya? Apakah harta, rumah, atau barang berharga? Jawabannya ada di karya Jombang Santani Hairan yang berjudul Dompet Ayah Sepatu Ibu, yang memiliki jawaban yang sangat berbeda. Halo Sobat Literasi, saya Naila Pahira dari SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung. Di sini saya akan meresensikan sebuah novel yang berjudul Dompet Ayah Sepatu Ibu. Novel ini membawa kita ke lereng gunung Singgalang dan Marapi di Sumatera Barat, mengikuti kisah dua anak muda yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, yaitu Zena dan Asrul. Zena adalah anak ke-6 dari 11 bersaudara. Ia gigih bersekolah dengan sepatu rombengnya sambil berjualan jagung rebus. Sang aba atau ayahnya pernah berjanji, nanti kalau tamat SMA, aba belikan sepatu baru di kota untuk kuliah, mau jadi guru kan? Namun tragis, janji itu tak pernah terwujud, karena sang aba meninggalkan Zena untuk selamanya. Di tengah himpitan ekonomi, Zena terpaksa menunda kuliahnya demi menghidupi adik-adiknya, tanpa pernah memadamkan impiannya. Di sisi lain, ada Asrul, anak sulung dari 3 bersaudara yang harus menjadi tulang punggung karena ayahnya meninggalkan mereka sebab menikah lagi. Asrul awalnya adalah siswa yang hampir tidak naik kelas, namun berkat ketekunannya membaca koran pemberian dari Umi, kemampuan bahasanya terasa hingga membawanya merintis karir di dunia jurnalistik. Takdir mempertemukan ketangguhan Zena dan kecerdikan Asrul pada saat mereka memperjuangkan impiannya melalui pendidikan. Pertemuan yang menjadi awal babak baru bagi perjalanan hidup mereka yang penuh harapan sekaligus ujian. Melalui kisah Zena dan Asrul, Jombang Santani Hairan menghadirkan gagasan yang sangat mendalam bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi menjadi titik awal perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang. Penulis menggunakan alur maju yang rapi, memperkenalkan latar belakang Zena dan Asrul secara bergantian, sehingga kita sebagai pembaca dapat memahami betul perkembangan karakter secara alami. Simbol dompet dan sepatu di dalam buku ini berkembang secara luar biasa, menjadi lambang harapan dan tanggung jawab orang tua. Didukung dengan latar budaya Sumatera Barat yang kental dan kosakata bahasa Minangkabaunya, cerita ini terasa sangat hidup dan dekat dengan kita. Hebatnya lagi, di tengah konflik yang mengharu, Jombang Santani Hairan dengan cerdas menyisipkan humor alami yang membuat cerita ini tetap hangat dan manusiawi. Novel ini layak mendapatkan apresiasi tinggi karena memiliki banyak sekali kelebihan. Penokohannya yang sangat kuat, alurnya yang memancing rasa penasaran, dan bahasanya yang menyentuh. Yang paling menarik, latar budaya dan dialek Minangkabau di dalamnya disertai dengan catatan kaki. Ini sangat memperkaya suasana cerita, sekaligus membantu kita memahami budaya masyarakat setempat. Tentu saja ada sedikit catatan untuk novel ini. Di bagian awal, pergantian sudut pandang cerita antara Zena dan Asrul mungkin akan sedikit menuntut penyesuaian bagi pembaca. Selain itu, penyelesaian beberapa konflik di akhir terasa cukup singkat. Namun percayalah, kekurangan kecil tersebut sama sekali tak mengurangi kualitas novel ini sebagai bacaan yang hangat, inspiratif, dan bermakna kehidupan. Setelah membaca novel Dompet Ayah Sepatu Ibu, saya tidak hanya mengenali cerita Zena dan Asrul, tetapi saya juga diajak untuk melihat ke kehidupan saya sendiri. Di tengah berbagai kehidupan yang saya nikmati, masih ada anak-anak lain yang harus berjuang keras demi mempertahankan mimpinya. Dari Zena dan Asrul, saya belajar bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Justru di sanalah lahirnya sebuah kerja keras, keteguhan hati, dan keyakinan bahwa pendidikan dapat mengubah masa depan. Novel ini tidak hanya meninggalkan kesan haru, tetapi juga mengingatkan saya untuk lebih menghargai kesempatan belajar, pengorbanan orang tua, serta langkah kecil yang saya tempuh untuk menuju cita-cita. Oleh karena itu, saya percaya bahwa perpustakaan hadir demi martabat bangsa bukanlah sekadar tema. Melalui buku-buku yang bermakna, perpustakaan menjadi ruang untuk menumbuhkan karakter, memperluas wawasan, dan melahirkan generasi yang mampu membawa perubahan